Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sapa Sains. Oke, kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal penilaian akhir tahun atau PAT IPA SMP kelas 7 tahun 2022. Kita masuk video part yang ketiga. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 34. Perhatikan pernyataan berikut, disajikan 4 pernyataan. Yang ditanyakan adalah tanda-tanda gunung berapi akan meletus ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita lihat pernyataannya. Nomor 1, suhu lingkungan naik, ini benar. Nomor 2, tanah menjadi subur, ini salah. 3, hewan bermigrasi turun gunung, ini benar. 4, air di pegunungan menjadi dingin, ini salah ya, justru menjadi panas. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 1 dan 3, jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 35. Susunan lapisan atmosfer yang benar dari bawah hingga atas adalah titik-titik. Nah, kita ingat berikut adalah susunan lapisan dari bawah sampai atas. Yang paling bawah troposfer, atasnya stratosfer, atasnya lagi mesosfer, lalu termosfer, dan terakhir adalah eksosfer. Jadi urutannya kita singkat menjadi TSMTE. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang C. Lanjut ke soal nomor 36. Susunan litosfer dari dalam hingga ke permukaan bumi secara berurutan adalah titik-titik. Oke, kita ingat dulu lapisan litosfer atau lapisan bumi seperti ini. Bagian yang paling dalam adalah inti dalam, kemudian ada inti luar, lalu ada mantel bumi, dan yang paling luar adalah kerak bumi. Kita cek yang A, inti dalam, inti luar, mantel bawah, mantel atas, kerak bumi. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya, yang A. Lanjut ke soal nomor 37. Perhatikan gambar berikut. Sebuah pusat gempa tercatat sejauh 1.500 km dari sebuah stasiun seismik. Keadaan tersebut digambarkan penyebaran gelombang seismiknya seperti pada gambar. Yang ditanyakan adalah pada gambar tersebut titik A berperan sebagai pusat gempa yang disebut titik-titik. Titik A adalah titik pusat gempa yang berada di dalam bumi, namanya adalah hiposentrum ya, jadi jawabannya adalah yang B. Lalu untuk yang A, epicentrum adalah titik pada permukaan bumi yang tegak lurus di atas pusat gempa yang ada di dalam bumi. Jadi epicentrum itu yang ini adalah epicentrum. Lalu yang C, patahan adalah bidang rekahan yang disertai adanya pergeseran relatif satu blok terhadap blok batuan yang lain. Jadi bidang retakannya ini namanya patahan. Oke, lanjut ke soal nomor 38. Simaklah pernyataan berikut, ada 4 pernyataan yang ditanyakan hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa adalah titik-titik. Kita cek, nomor 1 mencari ruang terbuka, ini benar. Nomor 2 tetap menjalankan kendaraan, ini salah ya, seharusnya berhenti terlebih dahulu ketika ada gempa. 3 berlari menjauhi gedung, ini benar karena agar tidak terkena runtuhan gedung ketika gempa. 4 tetap berdiri dan pegangan sesuatu, ini salah ya, kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3, jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 39. Perhatikan gambar berikut. Yang ditanyakan, alat pencatat kekuatan gempa tersebut dinamakan titik-titik. Jawabannya adalah yang D, seismograf. Lanjut ke soal nomor 40. Salah satu tanda akan terjadi bencana tsunami adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang A. Air laut tiba-tiba surut setelah terjadi gempa. Nanti setelah surut, air lautnya tiba-tiba akan naik sehingga akan terjadi tsunami. Lanjut ke soal nomor 41. Perhatikan gambar berikut, disajikan gambar siklus air. Yang ditanyakan adalah proses kondensasi ditunjukkan oleh angka titik-titik. Oke, kita lihat gambarnya. Nomor 1, ini air lautnya menguap, namanya adalah evaporasi atau penguapan. Kemudian nomor 2, ini namanya adalah kondensasi, yaitu berubahnya uap air menjadi partikel es yang sangat kecil, saling mendekat dan menggumpal menjadi awan. Lalu yang nomor 3, namanya adalah presipitasi, yaitu turunnya titik-titik hujan ke permukaan bumi. Kemudian yang nomor 4 namanya adalah
transpirasi, penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Jadi jawaban yang tepat, kondensasi adalah nomor 2, jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 42, kesamaan antara matahari dan bintang adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang B, matahari dan bintang memancarkan sinarnya sendiri. Lanjut ke soal nomor 43, pernyataan berikut yang bukan akibat yang ditimbulkan ketika bumi mengelilingi matahari adalah titik-titik. Kita ingat bumi mengelilingi matahari, namanya adalah revolusi bumi. Kemudian kita cek manakah yang bukan akibat revolusi. Yang A, adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam, ini adalah akibat dari revolusi. B, adanya gerak semu harian matahari, ini adalah akibat dari rotasi. C, adanya pergantian siang dan malam, ini akibat rotasi. D, adanya perbedaan waktu di permukaan bumi, ini juga akibat rotasi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya ya. Kita lihat di sini, ini soalnya sepertinya kurang tepat ya. Ini pertanyaannya yang bukan akibat revolusi. Berarti yang bukan akibat revolusi itu B, C, dan D ya. Kalau kita ganti, ini bukannya kita coret menjadi pernyataan berikut yang merupakan akibat ditimbulkan ketika bumi mengelilingi matahari adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang A ya, adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Lanjut ke soal nomor 44. Perhatikan gambar berikut, disajikan gambar planet. Di sini ada cincinnya, yang ditanyakan adalah nama planet pada gambar di atas adalah titik-titik. Nah, namanya adalah planet Saturnus, terkenal dengan julukan planet bercincin. Lanjut ke soal nomor 45. Kedudukan bulan, bumi, dan matahari yang benar saat terjadi gerhana bulan ditunjukkan oleh gambar titik-titik. Nah, kita lihat gambarnya, kita ingat saat terjadi gerhana bulan, maka posisi bulan, bumi, dan matahari itu berada dalam satu garis lurus, di mana bumi berada di antara bulan dan matahari. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Lanjut ke soal nomor 46. Perhatikan gambar susunan anggota tata surya berikut. Yang ditanyakan, asteroid berada di antara planet yang bernomor urut titik-titik. Kita ingat asteroid itu terletak antara planet Mars dan Jupiter ya. Di sini tengah-tengahnya ada asteroid. Kita ingat urutannya nomor 1 sampai 8. Planet nomor 1 namanya adalah Merkurius. Nomor 2 Venus. Nomor 3 Bumi. Nomor 4 Mars. Nomor 5 Jupiter. Nomor 6 Saturnus. Nomor 7 Uranus. Dan nomor 8 Neptunus. Berarti asteroid terletak antara planet nomor 4 dan 5. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 47. Perhatikan pernyataan mengenai benda langit berikut ini. Yang ditanyakan, pernyataan yang benar yang merupakan ciri-ciri komet adalah titik-titik. Kita cek, nomor 1, mempunyai ekor yang arahnya menjauhi matahari, ini benar. Nomor 2, mengorbit antara planet Mars dan Jupiter, ini salah ya, ini adalah asteroid. Nomor 3, orbitnya elips dan sangat lonjong, ini benar. Nomor 4, disebut sebagai planet merah, ini salah, ini adalah sebutan untuk planet Mars. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan nomor 1 dan 3, jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 48. Peristiwa yang merupakan akibat adanya gaya gravitasi bumi terhadap benda langit adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang C. Bulan beredar mengitari bumi karena adanya gravitasi bumi ya. Lanjut ke soal nomor 49. Salah satu ciri planet Mars adalah titik-titik. Kita cek, yang A dikenal sebagai bintang fajar, ini adalah planet Venus. B mempunyai kehidupan, ini adalah bumi. C sering disebut planet merah, nah ini benar, ini adalah planet Mars. Jawabannya adalah yang C. Untuk yang D memiliki cincin, ini adalah planet Saturnus. Oke, lanjut ke soal nomor 50. Perhatikan gambar posisi bulan ketika mengelilingi bumi. Yang ditanyakan,
Pasang terbesar terjadi ketika bulan pada posisi titik-titik. Nah, nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah posisi bulan ketika mengitari bumi. Pasang terbesar terjadi ketika posisi bumi, bulan, dan matahari itu berada pada satu garis lurus, berarti pada posisi 2 atau 4. Yang paling besar atau maksimal terjadi ketika gravitasi bulan dan matahari itu searah. Jadi, air di bumi tertarik oleh gravitasi bulan dan tertarik juga oleh gravitasi matahari, sehingga pasangnya akan paling besar. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu nomor 2. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video part selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.